Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyimak tutorial bagaimana cara mendaftar untuk ujian sertifikasi di website certiport.com. Jadi sebelum kita ujian sertifikasi, baik itu MOS, MTA, dan yang lainnya, kita harus punya username dulu. Kita bikin username dan password dulu, jadi kita daftar di certiport.com. Oke, kita langsung ke browsernya saja, buka browser masing-masing, di Chrome ataupun yang lainnya. Di address barnya kita ketikkan alamatnya certiport.com. Ejaannya silakan lihat di sebelumnya tadi ada kan, certiport.com, kita enter. Tunggu sebentar sampai keluar menunya. Oke, setelah keluar menunya kurang lebih seperti ini, kita diarahkan ke certiportversionview.com. Oke, di sini kita tinggal ke paling atas ini, klik login atau register. Oke, kemudian akan keluar menu kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri login, ini kalau kita sudah punya username dan password, kita bisa login di sini. Kalau belum, karena kita baru pertama ya, kita register dulu. Klik register ini. Kemudian tunggu sampai keluar menu berikutnya. Oke, selanjutnya akan keluar menu kurang lebih seperti ini. Pertama kita pilih bahasa. Di sini kita bisa pilih bahasanya bahasa Indonesia, boleh. Mau pakai bahasa Inggris bisa. Kalau saya lebih sukanya pakai bahasa Inggris, saya pilih Inggris saja. Kemudian yang kedua pilih negara. Nah ini kita pilih Indonesia. Ketik aja IND gitu ya, kurang lebih nanti dia ke. Nah tinggal klik, ada Indonesia di sini. Ininya Inggris, ininya Indonesia. Boleh ini bahasa Indonesia juga ya, nggak apa-apa. Kemudian checklist, I agree. Terus captcha-nya kita ketikkan, ikuti huruf besar kecilnya. Di sini T1 KE 3F ya. Ya, ketikkan ini persis seperti yang ada di sini. Kalau sudah klik next yang di bawah. Kemudian kita tunggu keluar menu berikutnya. Oke, nanti akan tampil kurang lebih seperti ini untuk pendaftaran. Yang harus diperhatikan di sini, yang pertama adalah ini, isian ini, first name, middle name, dan last name. Yang harus diisi itu first dan last. Nah, kalau cuman punya satu suku kata, misalkan saya Gunawan, tidak punya last name, saya cukup isi di sini Gunawan. Nah, last name-nya saya isi saja titik. Last name-nya harus diisi. Kalau cuma punya suku kata ya, isi aja titik, dah selesai. Kemudian kalau punya dua, aman berarti kan ya. Tinggal misalkan namanya Gunawan Hidayat gitu ya. Nah, Gunawan Hidayat kan. Kalau punya tiga suku kata, misalkan Gunawan Ahmad Hidayat, nah tinggal diisi tiga-tiganya. Kalau punya 4 atau lebih ya silakan atur sendiri ya, mana yang middle, mana yang lastnya. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan di sini adalah display surname first. Nah ini usahakan jangan di checklist. Kalau kita checklist, coba lihat. Nah nanti akan berubah jadi Hidayat Gunawan. Belakangnya dulu, baru depannya. Nah nanti di sertifikat munculnya gini. Kita kan, misalkan saya namanya Gunawan Hidayat gitu ya. Nah sertifikatnya nanti munculnya kalau dibalik ini di checklist akan muncul Hidayat Gunawan, bukan Gunawan Hidayat. Makanya ini tidak usah di checklist. Kemudian, misalkan ini tadi titik ya. Misalkan saya cuma punya satu kan. Isi tanggal lahir, tinggal pilih. Misalkan tanggal berapa gitu ya. Saya ambil contoh misalkan tanggal 20 lahir bulan Februari tahun berapa gitu ya. Nah kita isi. Misalkan saya ambil 2000, misalkan contoh. Isi, kemudian username. Kolom username di sini, username sih bebas. Yang penting jangan sampai lupa aja. Biasanya kita suka bikin username nama sendiri gitu ya.
misalkan Gunawan gitu ya. Nah, kalau sudah pernah ada yang pakai, nanti dia akan tolak. Akan tertolak kalau udah pernah ada yang pakai username itu. Nah, saran saya sih lebih gampang pakai email. Nah, ya seperti ini contohnya. Username sudah pernah ada yang pakai ya, pilih nama yang lain. Jadi misalkan boleh, misalkan saya tambahkan gitu ya, Gunawan 2000 gitu ya, bisa aja. Ya kalau ada belum ada yang punya aman, tapi kalau sudah ada yang punya ya tetap aja nggak akan bisa. Nah yang paling aman itu pakai email. Kalau email pasti unik. Nah kalau dia bisa, tulisan yang tadi itu hilang, nanti kita tinggal ngisi password. Oke, di ketentuannya kita lihat di sini username itu harus 6 karakter, paling pendek ya, 6. Kemudian password itu paling pendek 8 katanya, dan case sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil ngaruh. Hati-hati saat bikin password ya. Misalkan saya bikin password di sini. Oke, kemudian kita ketik ulang. Oke, kemudian di bawahnya ada security question, pertanyaan rahasia. Jadi saat kita lupa password, nanti kan pilih forget password ya. Kalau pengen ganti password gitu ya, kalau lupa. Nah, ini akan muncul. Pertanyaannya bebas, terserah kita mau yang mana. Misalkan saya ambil ini nama hewan peliharaan ya. Misalkan saya kasih nama si jago. Asal jangan lupa aja nanti saat dibutuhkan gitu ya. Kemudian misalkan apalagi ya, saya pilih misalkan yang kedua adalah kota kelahiran. Misalkan saya isi Bandung. Nah, security question 1 dan 2 itu harus beda, nggak boleh sama. Pertanyaan bebas, ya. Jawabannya sesuaikan dengan masing-masing, dengan catatan tidak boleh sama antara yang security question 1 dan 2. Oke, kalau sudah lengkap, kita cek nama udah, ini udah tidak di checklist, ini nama tempat tanggal lahir sudah, username password sudah, ini udah, tinggal klik next. Kita tunggu keluar menu berikutnya. Oke, selanjutnya akan keluar menu kurang lebih seperti ini. Dia akan menanyakan email kita. Misalkan saya ketikkan lagi email saya. Kemudian kita ketik ulang. Boleh di copy gitu ya. Boleh juga ketik ulang. Nah, kemudian nomor telepon ini bebas. Boleh diisi, boleh enggak. Phone ya. Student ID juga sama. Boleh diisi, boleh enggak. Kemudian ini boleh di checklist, boleh enggak, bebas. Nah, ya, jadi nanti kalau ada program promosi dan seterusnya event kayak gitu ya, dia akan ngasih kabar. Kalau kita checklist, kalau enggak, ya enggak gitu ya. Kemudian saya anggap ya tidak checklist. Kemudian alamat surat. Jadi kalau suatu saat misalkan ada keperluan atau apa, nah line 1 kita isi alamatnya apa. Kalau panjang sambung ke line 2. Misalkan saya ambil contoh lah ya, jalan misalkan Insinyur Haji Juanda misalkan ya, nomor 2 misalkan contohnya. Nah kalau panjang sambung di line 2-nya, jadi nggak usah ditulis di sini sampai ke ujung itu. Kemudian kota kita isi Bandung. Nah kode pos harus diisi. Misalkan saya ambil aja contohnya segini, nanti bisa diedit lagi ya. Yang tidak bisa diedit tuh nama. Kalau alamat yang kayak gitu nanti tetap masih kita bisa edit. Nah, kemudian kalau punya alamat lebih, misalkan 2 alamat atau apa, bisa checklist ini nanti akan muncul formnya. Misalkan saya checklist, nanti muncul formnya. Kalau enggak, ya enggak usah, cukup 1 saja. Kemudian pilih next kalau sudah selesai. Tunggu keluar menu berikutnya.
Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada pertanyaan. Dia bilang, apakah Anda seorang pelajar atau mahasiswa ya? Misalkan saya pilih saya mahasiswa ya, yes. Kalau tidak ya no gitu. Saya anggap aja yes dulu misalkan. Apakah sudah bekerja atau belum? Saya pilih misalkan no. Nah, tadi ada pertanyaan lanjutan ini. How many years schooling ya? Have you complete? Nah, kita hitung aja dari SD sampai SMA atau sampai kuliah ya. Misalkan SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, berarti 6, 12 ya. Tambah kuliah misalkan berapa tahun ya, hitung aja. Kalau kuliah ya anggap aja misalkan 12 gitu ya. Kalau SMA ya, kalau kuliah tinggal dihitung. Nah, kalau kita pilih tadi kita bukan pelajar, nanti akan ada pertanyaan lain juga sama. Sesuaikan aja, ikuti aja pertanyaannya nanti ya. Kemudian, karena tadi saya pilih saya pelajar, tidak bekerja, kemudian ya unemployed ya. Kemudian jenis kelamin ya, jangan kebalik. Oke, ini yang harus kita isi. Jadi pertanyaannya nanti tergantung yang diisi awal ini biasanya. Kalau kita pelajar, student ya, pertanyaannya munculnya beda sama dengan kalau kita pilih bukan, no. Jadi tinggal ikuti aja nanti apa yang dia minta. Kalau sudah, selanjutnya submit saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Checklist yang atas, ini, yang bawah ini nggak usah. Ini untuk proktor. Proktor tuh ya panitia lah gitu ya. Kita kan peserta. Nah, kemudian pilih next. Nah, setelah kita pilih next, nanti akan muncul di sini ujian apa yang mau kita ambil. Misalkan kita pengen ngambil yang Microsoft, berarti klik register yang Microsoft. Jadi ada banyak ujian ini ya. Ada Adobe, Intuit, Autodesk, Apple, SE Council, Unity, dan seterusnya ya nih. Ada banyak. Nah, kita misalkan pengen ujian mouse, berarti pilih yang Microsoft ya. Klik aja registernya. Nah, setelah kita register, nanti akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Tinggal klik use my certificate profile data ya. Checklist nanti terisi ini semua. Yang ini sebenarnya nggak perlu diisi lagi ini. Ini tidak perlu diisi yang sebelah kanan. Cukuplah dengan yang tadi kita sudah isi di sini ya. Ini udah cukup. Nah, kemudian muncul Microsoft non-disclosure ini. Agreement ya. Di sini kan statusnya masih not accepted ya. Kita harus accepted dulu. Jadi klik ini. Klik. Nah, ini peraturannya lah kurang lebih ya untuk ujian kayak gitu. Silahkan kalau mau dibaca, kalau enggak ya tinggal yes, I accept saja. Nah, nanti dia kembali lagi ke menu ini tadi. Nah, kita lihat di bawah di sini statusnya udah accepted ya. Tadi kan not accepted ya, sekarang udah accepted, berarti udah selesai. Nah, kemudian yang dua ini boleh di checklist, boleh enggak. Sama seperti tadi ya. Kalau mau nanti ada informasi dan seterusnya, silakan checklist. Kalau tidak, ya nggak usah. Dalam kasus ini tidak saya checklist. Kemudian kita pilih submit. Oke, kalau sudah berhasil nanti dia akan kembali ke sini lagi. Ini tadi Microsoft ya yang kita daftar. Di sini dia bilang sudah terdaftar. Tadi kan tulisannya seperti ini ya, register. Sekarang dia bilang sudah terdaftar. Berarti sudah selesai. Nah, kalau mau daftar yang lain, tinggal misalkan mau ikut ujian yang lain ya setelah Microsoft, misalkan mau nyoba yang Autodesk atau misalkan Apple ya, nah tinggal register aja lagi, sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau sudah selesai ke paling bawah di sini pilih next. Kemudian muncul ini, tinggal klik finish. Nah, setelah klik finish akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ini artinya kita sudah selesai daftarnya.
sukses. Ya. Nah, selanjutnya biasanya kita akan dapat email dari Certiport dan Microsoft. Nah, silakan cek email. Nanti ada di sana biasanya dapat email dari mereka. Tinggal cek aja. Nah, ini contoh pendaftarannya, berarti sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kalau pengen ngerubah-ngerubah, ada di My Profile di sini. Misalkan alamat dirubah ya, atau yang lainnya, yang tidak bisa dirubah tuh nama aja. Nah, ngerubah password dan seterusnya juga bisa di sini. Ya. Tinggal klik edit di bawah sini. Ini kan masih kekunci nih ya, masih kekunci. Nah, tinggal klik edit di bawah. Kita bisa rubah-rubah lagi. Kalau ada yang masih salah ya, atau yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah selesai dirubah-rubah lagi, klik submit lagi. Ini, klik submit lagi. Nanti yang kita rubah tadi benar lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu pendaftarannya. Kalau sudah nih, klik finish ya. Nah, sampai di sini sudah selesai kita daftar. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kalau sudah selesai ujian. Jadi setelah selesai ujian, kita bisa langsung melihat sertifikat dan transkrip nilai online-nya. Dan kita bisa download. Kalau sudah selesai ujian dan lulus ya. Kalau lulus, sertifikat dan transkripnya muncul. Kalau tidak lulus, hanya transkrip, sertifikatnya nggak ada. Saya lock off dulu ini. Saya akan perlihatkan yang punya saya yang aslinya ya. Oke, sekarang saya perlihatkan ini yang saya yang asli, yang pernah saya ikut ujian. Nah, nanti kalau yang tadi kan masih kosong ya. Nah, kalau sudah pernah ikut ujian nanti muncul di sini ujian apa yang sudah pernah kita ikut. Nah, jadi muncul di sini nanti nilai, skor dan seterusnya ya. Nah, saya ambil contoh misalkan ini salah satu aja ya. Nah, klik yang ini, saya ambil contoh. Nah, di sini kelihatan setelah saya klik tadi skornya ya, berapa dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ya, saya bisa coba klik My Transcript. Nah, di sini kita bisa download seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ujian akses misalkan yang 2010, 2013, ini ujian Excel yang expert, ini yang master dan seterusnya ya. Tinggal klik PDF-nya. Nanti akan keluar sertifikatnya. Saya ambil contoh ini. Nah, ini sertifikat secara online. Kita bisa download ini. Ya, tinggal klik ini aja, ini download. Nanti akan ke-download ke komputer kita. Nah, untuk melihat sertifikat ini asli atau tidak, nanti kita bisa lihat di sini. Ini waktu itu saya ujiannya tahun 2015 ya, udah lama. Untuk melihat asli atau tidaknya, kita bisa cek di sini. Ini verified ID-nya. Jadi kita buka alamatnya ini, verifiedcertiport.com, verified.certiport.com. Oke, saya ketikkan di tab yang sebelahnya, verified tadi ya, .certiport.com. Tunggu sampai keluar menunya. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi sebenarnya kita cukup punya ID ini saja. Orang bisa ngecek keaslian dari sertifikat kita. Jadi walaupun kita cuma pegang fotokopian, orang bisa ngecek oh ini asli apa enggak gitu ya. Nah, tinggal masuk ke alamat tadi, ini saya copy ini, misalkan atau diketik ulang ya boleh. Oke, ini kita ketik wiki KGL, huruf besar kecilnya ngaruh, KGL, sebelahnya 22M8 ya. 22M8. Verified. Nah, kalau dia asli nanti akan keluar di sini siapa pemiliknya, kapan ujiannya, nama sertifikatnya apa ya. Nama ujiannya apa? Ini akses 2013.
Jadi misalkan kalau di kita kan masih ke base-nya paper ya. Jadi kalaupun suatu saat kita tidak bawa sertifikat hasil printannya, tapi kita tahu ID-nya tadi ya. Nah, kita bisa cek langsung di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengecek keasliannya ya. Jadi kita bisa klik PDF-nya di sini, kemudian skornya juga kita bisa download di sini. Tinggal kita mau klik yang skor yang mana gitu ya. Misalkan saya ambil contoh yang akses tadi ya, atau yang mana aja ya. Oke, misalnya kita ambil salah satu, saya ambil aja yang akses ini misalkan muncul nanti skor reportnya, kita bisa download juga sama ini, tinggal klik downloadnya. Tinggal ke bawah, lihat, nah ini skor kita dulu. Di akses itu ada beberapa yang diujikan, nih ada 5. Nah, berapa persennya? Oh, ini 100%, berarti betul semua ya. Build table 100% dan seterusnya. Nilai skor kita ini 1000. Nilai minimal 700. Jadi kalau di bawah 700 nggak lulus. Nilai minimal untuk lulus itu 700. Oke, kurang lebih seperti itu pendaftarannya ya. Nah, setelah kita daftar, selanjutnya kita tinggal persiapkan diri saja untuk ujian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat ujian, mudah-mudahan lulus semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.